Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Nailul Muna, kemudian ada Pramesya Ninda Karisa dan ada Bayu Andika Yudanto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar mengajar. Yang akan kami bahas adalah yang pertama definisi dari keterampilan dasar mengajar itu sendiri, kemudian ada macam-macam keterampilan dasar mengajar, tujuan dan manfaat, dan yang terakhir faktor-faktor keterampilan guru. Yang pertama, pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dikutip dari A.S. Gilkman tahun 1991. Dalam mengajar, ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang pengajar, yaitu yang pertama menguasai materi bahan ajar yang akan diajarkan, atau what to teach. Yang kedua, menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkan atau yang disebut how to teach. Kemudian, macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang berisi ucapan verbal yang diminta respon dari seseorang yang dikenal. Respon dapat berupa pengetahuan sampai hasil pertimbangan. Bertanya dapat menciptakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Yang kedua adalah keterampilan memberi penguatan. Pemberian penguatan adalah suatu respon positif dari guru kepada anak yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Keterampilan memberi penguatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Pramesya Ninda Karisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesya Ninda Karisa, NIM 140141937. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Nailul Muna mengenai macam-macam keterampilan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Pemberian variasi adalah kegiatan guru dalam konteks proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Berikut komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi penggunaan media dan bahan pengajaran, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan adalah adanya suatu penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan sistematik yang menunjukkan hubungan yang harus dikuasai oleh guru secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah untuk menyiapkan mental siswa untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menutup pelajaran adalah supaya siswa mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pelajaran yang telah diberikan. Komponen keterampilan membuka pelajaran, yaitu komponen perhatian siswa, menumbuhkan motivasi, memberikan acuan, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Sedangkan komponen menutup pelajaran menurut Yusuf Yusman 1990.285, yaitu meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan serta mengevaluasi kegiatan belajar yang telah dilakukan. Yang keenam, membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah diskusi kelompok menurut Yusuf Yusman 1990.286 adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan,
atau pemecahan masalah. Komponen keterampilan membimbing diskusi yang dikemukakan User Usman tahun 1990.287 adalah memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik yang akan dibahas. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa pada pandangan siswa tersebut. Yang ketiga, meningkatkan urunan siswa dan menutup diskusi. Sekian, dan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Andika Saya Yudanto. Bayu Andika Yudanto, NIM 140141318, akan melanjutkan presentasi dari saudari Pramaisela Ninda Karisa. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu kebutuhan yang esensial bagi setiap guru yang ingin meningkatkan kemampuan profesionalnya. Pengajaran perorangan merupakan suatu cara belajar yang dapat memenuhi kebutuhan secara optimal, sekaligus juga dapat memberikan tanggung jawab belajar yang lebih besar kepada siswa. Kemudian ada tujuan dan manfaat keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan di dalam kelas, mengidentifikasikan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kuantitas proses hasil pembelajaran. Yang kedua ada membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Bagi calon tenaga pendidik, hal ini akan memberi pengalaman mengajar yang nyata. Kemudian ada faktor-faktor keterampilan guru. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keterampilan guru dalam mengajar. Yang pertama ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian meliputi motivasi berprestasi, ketepatan atau directness, dan fleksibilitas. Yang kedua ada sikap. Sikap tersebut meliputi motivasi, empati, dan komitmen. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman tersebut meliputi pengalaman lama mengajar, pengalaman lama mengajar suatu materi, dan pengalaman mengajar terhadap kelas tertentu. Yang keempat atau yang terakhir ada bakat atau prestasi. Bakat atau prestasi tersebut adalah skor tes pada kemampuan, indeks prestasi, dan hasil evaluasi mengajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.